Halo semuanya, saya Neoktari dan pada video kali ini saya akan membahas bab terakhir pada mata kuliah ini, yaitu subbudaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Yang pertama itu ada pengertian subbudaya atau subkultur. Nah, salah satu unsur lingkungan sosial adalah budaya atau kultur. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, simbol, yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Nah, budaya bukan hanya bersifat abstrak, tetapi juga bisa berbentuk objek, material seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, pakaian, minuman, makanan, teknologi, dan bahasa. Menurut Peter dan Olson pada tahun 1999, arti atau makna budaya adalah jika sebagian besar dari orang yang berada di dalam sebuah kelompok sosial memiliki pemahaman mendasar yang sama terhadap makna tersebut. Kemudian Angel, Blackwell, dan Minier pada tahun 1995 juga menyebutkan 10 sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya, yaitu kesadaran diri dan ruang, kemudian ada komunikasi dan bahasa, ada pakaian dan penampilan, makanan dan kebiasaan makanan, kemudian ada makanan dan kesadaran akan waktu, terus ada hubungan keluarga, organisasi dan lembaga pemerintah, nilai dan norma, kepercayaan dan sikap, dan yang terakhir ada proses mental dan belajar. Subbudaya atau subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subbudaya dapat terjadi karena perbedaan usia, ras, kelas sosial, dan gender anggotanya, dan dapat pula terjadi karena perbedaan estetika, agama, politik, dan seksual. Anggota dari suatu subbudaya biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Oke, kemudian yang kedua ada perilaku konsumen internasional, yaitu Amerika dan Korea. Keyakinan dan perilaku konsumen berubah dengan cepat. Untuk mengikuti dan mungkin bahkan mempengaruhi perubahan itu, perusahaan harus memanfaatkan wawasan konsumen yang mendalam. Beberapa bulan setelah virus corona baru pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat, krisis COVID-19 terus menyungkirbalikkan kehidupan dan mata pencarian orang Amerika. Ilmu perilaku memberitahu bahwa mengidentifikasi kepercayaan, kebiasaan, dan momen puncak konsumen ini adalah inti untuk mendorong perubahan perilaku. 5 tindakan dapat membantu perusahaan mempengaruhi perilaku konsumen untuk jangka panjang, yaitu yang pertama ada perkuat keyakinan baru yang positif, yang kedua ada bentuk kebiasaan yang muncul dengan penawaran baru, kemudian yang ketiga ada mempertahankan kebiasaan baru menggunakan isyarat kontekstual. Yang keempat ada sejajarkan pesan dengan pola pikir konsumen. Yang kelima ada menganalisis keyakinan dan perilaku konsumen pada tingkat granular. Berikut ada 10 Korean culture. Yang pertama itu ada nasionalisme, yang kedua ada go green, yang ketiga ada speechless, yang keempat ada emosional, yang kelima ada kecanduan smartphone, kemudian yang keenam ada memiliki tetangga serumpun, yang ketujuh ada mix up dan teknologi, yang kedelapan ada pressure, yang kesembilan ada etika, dan yang ke-10 cinta produk sendiri. Kemudian pembahasan yang ketiga itu ada subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Subbudaya atau subkultural adalah kelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar penting dan pemasar merancang produk dan program pemasaran yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, berikut ada subbudaya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Yang pertama ada subbudaya kaitannya dengan agama. Masalah yang dihadapi pemasar dalam usahanya mendekati subkultural ini, terutama rasa yang tidak pantas, mencampur adukan agama dan jenis, dan bisnis. Biasanya perilaku konsumen dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam hal membutuhkan produk yang secara simbolis dan ritual yang dihubungkan dengan kepercayaan hari-hari raya agama seperti Idul Fitri dan Natal. Ada subbudaya kaitannya dengan ras. Perbedaan etnis, bahwa keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan etnis yang satu dengan yang lainnya yang berbeda. Contohnya dari warna kulit, tinggi badan, dan wajah. Meskipun sama, tapi adanya perbedaan, maka disinilah seringkali dipakai pemasar untuk membuat segmentasi pasar dan menentukan pasar sasarannya. Kemudian yang ketiga ada subbudaya kaitannya dengan usia. Sekelompok usia juga dapat dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena seringkali memiliki nilai dan perilaku yang berbeda, namun pemasar harus berhati-hati dalam mensegmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya, karena sebagai konsumen dewasa merasa mereka masih muda. Sebaliknya ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya sudah dewasa. Kemudian yang keempat ada subbudaya kaitannya dengan jenis kelamin. Isu tentang jenis kelamin atau gender dan diskriminasi seksual yang semakin marak belakangan ini terjadi telah mengundang para ahli untuk memasukkan gender sebagai suatu kategori subbudaya.
Nah, selama ini orang mengenal dan menerapkan ciri-ciri dan peran-peran tertentu bagi pria dan wanita. Pemasang iklan sampai sekarang pun masih menonjolkan peran yang berhubungan antara jenis kelamin dan selera konsumen, seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis kelamin. Dan pembahasan terakhir pada bab ini yaitu adalah subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, hasil yang diperoleh dari bumi. Segmentasi geografis membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka. Variabel tersebut antara lain wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan dan iklim. Mengapa segmentasi geografis penting? Karena yang pertama itu ada segmentasi geografis menunjukkan lokasi tinggal, mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Kemudian yang kedua ada jangkauan wilayah geografis juga mempengaruhi konsumsi sumber daya. Nah, kaitannya subbudaya dengan wilayah. Subbudaya adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Sedangkan wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Baiklah, itu tadi adalah materi yang dapat saya uraikan pada bab kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and God bless you.